kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan video mengenai penerapan IPE dan IPC dalam pelayanan kesehatan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pembaca dialog Sulistiana Yusuf dengan NIM 231420104037. Perawat Poppy Aryani dengan NIM 231420104025. Laboratorium Dewi Sandra dengan NIM 231420104013. Dokter Elsa Julianti dengan NIM 231420104017. Apoteker Leni Ayu Lestari dengan NIM 231420104021. Ali Gizi Cantika Kumala Dewi dengan NIM 231420104009. Pasien Aini dengan NIM 231420104001. Keluarga pasien Anggli Yundari dengan NIM 231420104009. Sebelum memulai alur cerita kelompok kami, saya akan menjelaskan apa itu IPE dan IPC, manfaat dan tujuan IPE dan IPC. IPE atau Interprofessional Education adalah suatu proses yang melibatkan sekelompok mahasiswa atau profesi kesehatan yang memiliki perbedaan latar belakang profesi melakukan pembelajaran bersama dalam periode tertentu untuk berkolaborasi. IPC atau Interprofessional Collaboration adalah kemitraan antara tim penyediaan layanan kesehatan dan klien dalam pendekatan kolaboratif dan terkoordinasi untuk pengambilan keputusan bersama seputar masalah kesehatan dan sosial. Tujuan IPE dan IPC yaitu praktik dan kolaborasi antar profesi di mana melibatkan berbagai profesi dalam pembelajaran tentang bagaimana bekerja sama dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif. Manfaat IPE dan IPC adalah sebagai berikut. 1. Kerjasama tim. 2. Peran dan tanggung jawab. 3. Komunikasi. 4. Pembelajaran dan refleksi yang kritis. 5. Hubungan pasien dan mengenali kebutuhannya. 6. Etika praktik. Baiklah, saya sudah menjelaskan apa itu IPE dan IPC serta manfaat dan tujuannya. Baik, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Diceritakan di sebuah rumah sakit, datanglah pasien bernama Nyonya Aini dengan keluhan demam, nyeri perut disertai dengan muntah dan mengalami diare berdarah. Keluarga Nyonya Aini bertanya kepada perawat, rencana perawat apa yang akan dilakukan selanjutnya. Lalu perawat merencanakan intervensi dengan mengidentifikasi kebutuhan makanan dan cairan yang dibutuhkan oleh Nyonya Aini. Sehingga perlu berkoordinasi dengan staf gizi klinik, diperlukan juga berkoordinasi dengan laboran untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan berkonsultan kepada dokter umum untuk menanyakan pengobatan apa selanjutnya yang harus diberikan kepada Nyonya Aini. Sus, tolong periksa ibu saya, dia tadi lemes, terus nyeri, perutnya terasa nyeri, diarenya berdarah. Tolong sus. Baik Bu, Ibu boleh datang dulu ya, dan hasilnya saya bawa ke dokter. Baik. Perawat mengantarkan pasien dan keluarga menuju ruangan dokter. Kemudian perawat melaporkan keluhan-keluhan pasien kepada dokter umum. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Keluhannya apa? Saya dengan Ibu Aini, keluhan saya sakit kepala, sakit perut, diare terus menerus dok. Kalau begitu kita periksa terlebih dahulu ya Bu. Ibu boleh berbaring dulu. Permisi ya Bu. Sebelumnya Ibu tadi mau makan apa ya? Tadi saya mau makan nasi bungkus telur dan kerja dok. Baik Bu, dari diagnosa saya, Ibu mengalami keracunan makanan. Namun saya belum bisa memastikan kebenaran. Maka dari itu saya anjurkan Ibu memeriksa ke ruang laboratorium. Baik dok. Ini resep obatnya, saya kasihkan ke perawat, nanti perawat mengarahkan Ibu. Ya dok, terima kasih. Mari Bu, saya antarkan ke apotek untuk kita mengambil obat dan seterusnya kita ke lab untuk pengecekan Ibu.
Perawat mengantarkan pasien menuju ke apotik bertemu dengan apoteker untuk menebus Misi, obat. Pak. Ya Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau ngasih resep dari dokter tadi. Baik Mbak, boleh saya lihat resepnya? Sebelumnya dengan ibu siapa? Ini dengan Ibu Aini. Baik, dengan Ibu Aini, resep yang dikasih dokter ada 3 obat, yaitu paracetamol, antibiotik, dan loperamid. Mohon ditunggu sebentar ya Bu, saya siapkan dulu obatnya. Ya Mbak. Apoteker menyiapkan resep yang diberikan oleh dokter dan memberikannya kepada pasien. Baik, dengan Ibu Aini, ini obat yang diresepkan dokter. Paracetamol dan antibiotik bisa diminum 3 kali sehari, dan untuk loperamid bisa diminum 2 kali sehari. Untuk pembayarannya bisa dijadikan satu dengan pemeriksaan lainnya selama Ibu masih melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, saya antarkan ibu ke ruang laboratorium untuk pengecekan. Perawat menghantarkan pasien menuju laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Selamat sore, Bu. Selamat sore, selamat datang di ruang laboratorium. Ini medical record Ibu Aini dengan diagnosis sementara mengidap keracunan makanan. Baik Ibu, silakan duduk dulu biar saya jelaskan prosedurnya. Jadi saya akan mengambil darah Ibu, setelah itu Ibu bisa kembali pulang dengan membawa sampel BAK Ibu besok. Jadi pemeriksaan darah dan fisik ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya racun seperti bolusman setelah berbahaya. Jadi mohon kerjasamanya Ibu untuk kembali besok dengan membaca sampel BAK yang sudah ditampung. Baik Bu. Untuk sekarang saya periksa dulu darahnya ya Bu. Baik Bu. Baik Bu, Ibu bisa pulang dan besok bisa datang besok lagi. Baik Sus. Selamat pagi, Ibu. Mari langsung saja saya antarkan ke ruang laboratorium. Selamat datang Ibu, bagaimana keadaannya? Perut saya masih sakit Sus. Tapi sebelumnya sudah diberikan obat untuk dokter umum. Obatnya sudah diberi Sus. Baik Bu, saya akan periksa terlebih dahulu. Bapak bisa menunggu di luar sementara saya dan tim akan memeriksa dan meneliti apa saja yang didapat dari pemeriksaan fisik dan darah Ibu. Baik Sus. Terima Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan terhadap darah dan fesis pasien. Baik Sus, ini hasil pemeriksaan pasien. Silakan menemui dokter umumnya. Baik, Bu. Perawat mengantarkan pasien kembali ke dokter umum serta perawat memberikan hasil lab kepada dokter. Ini Dok, hasil pemeriksaan lab kemarin dari Ibu Aini. Baik, saya lihat dulu hasil pemeriksaan Ibu. Dari hasil pemeriksaan lab sesuai dengan diagnosa saya, Ibu mengalami keracunan makanan karena setelah melakukan pemeriksaan laboratorium ditemukan ada botulisme yang disebabkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Jadi Ibu sering diare dan muntah, di mana itu menyebabkan Ibu kekurangan cairan atau menyebabkan regional Ibu menurun, dan hal tersebut yang membuat Ibu lemas. Oleh sebab itu, maka saya serahkan Ibu ke ahli gizi biar kebutuhan makan dan cairan Ibu terpenuhi. Baik Sus, silakan pasien bisa diantar ke ruang ahli gizi. Baik Dok. Mari Bu. Perawat membawa pasien untuk menemui ahli gizi. Assalamualaikum. Permisi Ibu. Silakan Bu duduk. Selamat siang Ibu dan Mbaknya. Setelah melihat hasil medical record Ibu dinyatakan mengalami keracunan makanan. Jadi di sini ditulis Ibu mengalami diare dan muntah, yang mana membuat Ibu kekurangan cairan dalam tubuh, bahkan membuat penurunan. Maka itu saya memberikan solusi kepada Ibu yang dapat meringankan Ibu. Ibu dapat mengganti nasi dengan kentang. Ibu juga dapat mengonsumsi makanan yang berkuah seperti sup.
Di sini ibu juga harus lebih sering minum air putih agar cairan dalam tubuh ibu terpenuhi. Sedangkan makanan dan minuman yang harus ibu hindari adalah kopi, teh, minuman soda, dan minuman yang berkafein. Dan ibu juga harus menghindari makanan yang pedas karena hal tersebut membuat diare ibu semakin memburuk. Dan untuk mbaknya tolong diawasi ibunya ya makanan. Baik Bu, terima kasih. Saya permisi keluar. Iya, sama-sama. Silakan ibu. Thank you for watching.